itu ternyata tidak menjadi terobosan yang cukup signifikan dalam rangka mendongkrak popularitas bahkan mungkin elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di sini bersaing ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ratno Sulistianto di Data Politik. Sahabat Indopol, tanggal 15 Juli 2022 kemarin Indopol Survei telah merilis hasil survei nasional periode 24 Juni sampai 1 Juli 2022. Hasilnya cukup ada dinamika yang lain begitu ya daripada bulan Januari dan November begitu. Yang menarik adalah terkait dengan elektabilitas Capres 2024. Meskipun masih 3 nama yang bertengger di papan atas, tapi ada perubahan yang cukup signifikan nampak sekali, yaitu turunnya elektabilitas Prabowo Subianto. Kemudian bertenggernya Ganjar dan Anies Baswedan, terutama di pertanyaan top of mind yang tanpa kita sodori nama dan foto. Artinya bahwa pertanyaan ini tiba-tiba langsung responden menjawab begitu, sehingga kualitas jawaban itu cukup tinggi begitu, cukup bagus begitu untuk melihat peta persepsi publik hari ini. Di dalam data temuan survei Indopol yang tadi saya sampaikan, ada temuan yang cukup menarik adalah turunnya elektabilitas Prabowo Subianto. Dibandingkan dengan bulan Januari, di angka ini top of mind ya, itu di angka 15,85%, turun menjadi 8,94%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan, 6,91%. Cukup tinggi menurut saya. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di sini bersaing ketat di angka 17,89% Ganjar Pranowo, Anies Baswedan sekitar 16,42%. Nah, kenapa fenomena ini terjadi? Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah bahwa performa Prabowo dan kinerjanya selaku menteri di kabinet Jokowi di periode 2 ini itu ternyata tidak menjadi terobosan yang cukup signifikan dalam rangka mendongkrak popularitas bahkan mungkin elektabilitas begitu ya Prabowo. Kenapa? Ternyata seperti biasa ketika para menteri itu kinerjanya baik, maka insentif elektoralnya itu dimiliki oleh presidennya begitu. Jadi nama baik pasti melekat di presidennya. Ini beda dengan kemudian kepala daerah. Mereka lebih bebas mengekspresikan kinerjanya begitu, dilihat oleh publik, kemudian dibaca oleh publik. Bahkan kemudian pada saat pandemi COVID-19 kemarin, atau mungkin ada beberapa program-program pemulihan pasca pandemi, ini menambah insentif elektoral bagi kepala daerah. Untuk menteri, terlihat di data ini bahwa tidak berdampak sama sekali begitu. Terbukti bahwa Prabowo tidak memiliki elektabilitas yang cukup signifikan, bahkan turun ketika ada capres lain, dalam hal ini misalkan Anies dan Ganjar,
itu pelan-pelan merangkak melesat ke posisi terdepan begitu. Kemudian yang kedua, bahwa ceruk konstituen Prabowo itu hampir sama dengan Anies Baswedan. Kemudian ada Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ini yang kemudian dengan kedekatan Prabowo dengan Jokowi yang diasumsikan konstituen Prabowo diametral dengan Jokowi, maka ada pergeseran dukungan terhadap calon yang lain. Dalam hal ini pilihannya adalah Anies Baswedan. Nanti kita akan bisa lihat juga pergeseran itu terjadi di Ridwan Kamil begitu. Nah, artinya apa? Pendukung Prabowo telah bergeser kepada capres yang lain. Pilihannya adalah Anies Baswedan. Kemudian yang ketiga, ditambah lagi ternyata faktor bergesernya pendukung Prabowo ke Anies tidak satu-satunya begitu. Ini dengan melihat fenomena terakhir popularitas Ridwan Kamil melesat, apalagi tanda-tanda kutip kita saksikan drama atas kematian putranya, ini menambah popularitas Ridwan Kamil diapresiasi publik tinggi. Bahkan peningkatannya hampir sama, yaitu 6% begitu. Ini jadi Prabowo dihimpit oleh dua hal. Yang pertama adalah image publik terhadap kinerja Prabowo. Yang kedua adalah perebutan konstituen yang sama dengan capres yang lain. Dalam hal ini Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Kira-kira seperti itu, sahabat Indopol. Nanti kita saksikan lagi di data politik periode selanjutnya. Kita masih banyak data-data politik yang akan kami sajikan di periode-periode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.